Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang saya cintai, para hadirin yang saya banggakan, dan teman-teman semua yang saya cintai. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan juga hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah telah dimuliakan olehnya di dalam acara memperingati Hari Pendidikan Nasional. Para hadirin yang saya banggakan, dalam mencari ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menguji para malaikat-malaikatnya bahwa ternyata tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ilmu yang telah kita miliki hanyalah titipannya. Bahkan malaikat pun tidak akan memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah diberikannya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong atas ilmu pengetahuan yang telah kita miliki. Bahkan dalam hal apapun kita tidak boleh sombong. Para hadirin yang saya hormati, sebagian dari keutamaan orang mencari ilmu adalah dimudahkan serta dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya orang yang mencari ilmu sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Peranan para tenaga pekerja juga sangatlah penting, sehingga orang yang bersamanya duduk mencari ilmu darinya walau hanya 1 jam saja lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dari pahalanya dalam beribadah 1000 tahun. Maka itu bisa diartikan bahwa ilmu dan pengetahuan itu sangatlah penting. Begitupun dengan pendidikan. Karena banyak sekali paribahasa yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan pendidikan itu sangat penting. Sosok guru atau bisa disebut tenaga pengajar juga sangat penting, karena tanpa beliau kita tidak bisa sampai saat ini. Ilmunya bisa diantarkan melalui para guru-guru kita. Ada juga peribahasa yang mengatakan, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina, yang memiliki arti bahwa sampai kapanpun ilmu itu harus dikejar. Tidak ada alasan apapun. Dan juga ada juga peribahasa yang mengatakan kalau mending kalian lelah dengan mencari ilmu atau kalian lelah dengan kebodohan kalian sendiri. Orang yang berilmu itu akan lebih dijunjung tinggi oleh siapapun dan lebih banyak dihormati. Dan sekarang ini sudah banyak beasiswa yang mengadakan beasiswa untuk orang-orang yang memang niat untuk belajar. Dan juga untuk SD, SMP, dan SMA itu sudah menjadi wajib belajar. Banyak juga biaya gratis, jadi tidak ada alasan kalian untuk menunda ilmu. Ilmu sendiri itu akan bermanfaat. Kalau tidak sekarang bisa digunakan untuk kedepannya, karena ilmu itu pasti sangat penting. Banyak juga seperti profesor ataupun insinyur-insinyur yang menyetuskan salah satu kayak melakukan penemuan baru itu pasti awalnya itu seperti kita, capek dulu dalam belajar, capek dalam mencari ilmu, lelah dalam kesana kesini. Tapi lelahnya belajar itu akan menjadi manfaat untuk kita ke depannya daripada kalian lelah dengan kebodohan kalian sendiri. Pasti tidak mau kan zaman sekarang hanya hidup dengan kebodohan itu tidak akan jadi apa-apa. Zaman sekarang kalian tidak berilmu dan juga tidak berpendidikan itu akan dipandang sebelah mata. Ya walaupun banyak alasan yang memang mengatakan seperti saya tidak ada biaya untuk sekolah, saya tidak ada biaya untuk apa. Selagi kalian berusaha untuk belajar, selagi kalian berusaha untuk mengejar ilmu, selagi kalian berusaha untuk menginginkan pendidikan yang tinggi, insya Allah selalu ada saja jalannya. Seperti selalu melakukan beasiswa-beasiswa, mengikuti beasiswa-beasiswa, ataupun dengan cara kalian mungkin bisa sekolah sampai bekerja.
kalian juga bisa mendapatkan itu. Asalkan pendidikan itu kalian sangat penting, dan juga selalu hormati guru kalian. Jangan sampai kalian mengucilkan guru-guru kalian seperti kayak aku nggak suka guru itu. Karena menurut beberapa orang tuh mengatakan kalau misalnya kita akan mencintai ilmunya itu, cintailah dulu gurunya. Karena kalau misalnya kita sudah mempunyai persepsi kalau kita tidak mencintai atau menyukai gurunya, begitupun dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang diberikan oleh guru tersebut, kita akan melakukan negatif atau tidak suka gitu. Padahal kan ilmunya saja nggak salah gitu, apa yang buat kita tidak sukai gitu. Mungkin memang ada beberapa orang yang, terutama saya juga, seperti saya tidak terlalu menyukai mata pelajaran yang seperti hitung-hitungan ataupun pelajaran yang matematika, fisika gitu, saya memang kurang tidak suka. Tapi apa salahnya jika kita terus mencoba mempelajarinya, karena tidak ada yang namanya penyesalan dengan belajar. Seperti saya ketika SMA, saya mengambil jurusan IPA, dan sekarang saya kuliah mengambil ilmu komunikasi. Tidak ada sangkut pautannya dengan saya belajar di IPA. Apakah saya merasa menyesal? Tentu saja tidak. Karena menurut saya, ketika saya SMA membawa jurusan IPA dan sekarang kuliah saya mengambil ini, berarti ilmu yang saya dapatkan cukup banyak, baik di bidang sains ataupun sekarang di bidang sosial. Jadi saya mendapatkan dua ilmu itu. Jadi buat kalian yang pernah merasa gagal dengan ilmu, atau gagal dengan pendidikan kalian, gagal dengan semua yang telah kalian lalui, menurut saya boleh, kalian menyesal boleh. Manusia itu pasti selalu aja ada penyesalannya. Tapi jangan sampai kalian berhenti hanya karena dengan penyesalan itu. Jangan sampai kalian berhenti belajar hanya karena satu kesalahan atau satu penyesalan yang di masa lalu. Maka dari itu, terus berjuang, terus belajar, terus mencari ilmu sampai kapanpun, karena orang yang berilmu itu selalu dijunjung tinggi dan selalu dihargai banyak orang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan juga kita semua mudah-mudahan selalu diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.